Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video mengenai penyemprotan di umur cabai kita yang ke 25 hari ya teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah melakukan penyemprotan di umur 21 hari, di sini kita akan melakukan lagi penyemprotan di umur 25 hari setelah tanam ya teman-teman, karena ada beberapa penyakit ataupun beberapa hama yang tentunya hama tersebut merusak tanaman, dan yang tidak kalah penting adalah agar tanaman kita bisa tumbuh subur, tumbuh sehat, dan juga tanaman kita tercukupi nutrisinya. Dan untuk kesempatan kali ini kita berfokus di pengendalian kutu trip, tungau, dan sejenis hama tanaman termasuk belalang, ada juga ulat yang kemarin kita sudah semprot, akan tetapi karena saking banyaknya hama ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulanginya, dan semoga saja dengan pengulangan yang kedua kali ini nanti bisa terkondisikan ya teman-teman. Dan alhamdulillah yang kemarin terkena kutu trip sudah mulai membaik dan sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru yang tentunya akan menjadi tunas baru itu lebih segar, karena ketika sudah kita semprot tentunya nanti akan lebih baik di tanaman tersebut ya teman-teman. Nah ini sudah tampak ya teman-teman. Ini yang kemarin kita review, ini tanaman yang kemarin kita review dan kita semprot itu sudah mulai membaik ya. Ini juga termasuk ini di tempat yang sama seperti video yang di sebelumnya, dan kalau kemarin itu sudah agak mengkerut, sedikit mengkerut daunnya, yang daun atas ya teman-teman. Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah cukup membaik dan cukup lumayan istilahnya ya teman-teman. Pada cabai kita ini yang kemarin sebelum kita semprot daunnya seperti ini, yang sudah itu alhamdulillah sudah seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat, jadi penggunaan insektisida dan pemberian vitamin tambahan itu sangat penting bagi tanaman ya teman-teman. Jadi tetap disarankan untuk selalu mencukupi nutrisinya untuk pohon cabai yang kita tanam. Untuk menyingkat waktu, maka akan langsung kita lakukan pencampuran obat ataupun pencampuran nutrisi tambahan yang akan kita campurkan dan kita semprotkan ke tanaman cabai kita. Dan di umur 25 hari ini ada beberapa tanaman cabai yang masih cukup kecil ataupun kerdil karena kemarin kekurangan air ataupun
memang ada beberapa tanaman yang kurang nutrisi, dan ini juga sudah ada beberapa yang terkena kuning ya teman-teman, virus kuning. Dan ini penanggulangannya juga nanti dengan menggunakan insektisida, dan besok kalau sudah ada waktu luang akan kita tanami di sebelahnya untuk penanggulangannya, karena kalau penyakit kuning tersebut itu susah dikendalikan ya teman-teman. Kita hanya bisa pencegahan dengan mematikan atau kita membunuh faktor-faktor penyebaran virus melalui kutu-kutuan ataupun sejenis kutu kebul dan lain sebagainya. Karena kalau sudah terkena kuning itu jarang sekali yang bisa sembuh. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita juga akan mencampur obat ataupun insektisida untuk kutu-kutuan tersebut, agar kutu-kutuan tersebut bisa mati dan tidak menyebarkan virus kuning ataupun yang lainnya ya teman-teman. Dan komposisi ataupun takarannya hampir sama seperti penyemprotan sebelumnya, akan tetapi kita hanya menambahkan fungisida sistemik. Berhubung ini hujan sudah semakin sering, hampir setiap hari hujan, dan intensitas hujannya juga sudah cukup lebat, jadi kita pengkondisian agar tidak ada serangan jamur, kita menggunakan fungisida sistemik yang nanti diemulsikan melalui penyepraian ini, dan diharapkan nanti ketahanan dari tanaman cabai yang kita tanam itu lebih bisa tahan terhadap jamur. Karena tadi pagi saya sudah menemukan ada beberapa, atau tidak beberapa ya, ada satu tanaman yang terkena busuk batang, dan semoga saja dengan penyemprotan ini tidak ada penularan dan tanaman yang lainnya bisa tumbuh sehat. Oke, tidak lama-lama lagi langsung kita campurkan obatnya. Nah, mari kita campurkan ya teman-teman. Untuk takaran Baswidor di sini dengan bahan aktif imidacloprid, ini digunakan sebagai antisipasi apabila ada kutu-kutuan. Itu kita menggunakan 1 sendok makan. Dan untuk fungisida sistemiknya, pencegahan layu ataupun busuk batang, itu kita menggunakan 2 sendok ya teman-teman, karena kita jarang sekali menggunakan, dan kok baru kali ini karena kemarin itu sudah menggunakan, tetapi fungisida kontak ya. Untuk kura-kuranya yang tidak ketinggalan ini 1 sendok makan. Dan untuk pengendalian kutu-kutuan sejenis tungau, kita menggunakan Samet, karena untuk pencegahan di sini banyak pohon tua, maka kita akan menambah dosisnya menjadi 2 sendok per tangki semprot ya teman-teman. Karena kalau musim hujan itu biasanya tidak tripnya yang banyak, tapi tungaunya yang banyak, karena dia bersembunyi di bawah daun. Walaupun kalau trip itu sebetulnya juga masih lumayan kalau tidak ada penanggulangan ya teman-teman, kan tetapi lebih banyak untuk tungaunya ya, karena saya rasa musim hujan itu lebih dominan di penyakit tungau.
Untuk vitaronya ini untuk memperbaiki sel-sel pertumbuhan tanaman, itu kita menggunakan satu tutup penuh ya teman-teman. Ini sebagai vitamin tambahan agar nanti tanaman kita tetap sehat. Dan untuk abaselnya ini sebagai abramekin yang kita gunakan, itu kita menggunakan 30 ml ya teman-teman, agar tetap berkondisikan kutu-kutuan sejenis strip dan ulat-ulat kecil yang ada di dalam daun ataupun di tunas-tunas baru. Karena kalau ini tidak kita beri sesuai dosis yang sudah kita pernah memberikan, itu kalau turun dosisnya itu biasanya nanti akan berefek di tunas-tunas baru ya teman-teman. Terlebih ini kadang kalau siang hari itu masih cuacanya cukup terik panas, itu bisa mengakibatkan kutu-kutuan itu masih lumayan banyak. Dan untuk figurnya kita menggunakan 5 tutup botol atau bisa dikatakan 50 ml, karena ini habis ya teman-teman. Lalu dapat 2 tutup habis, kita sudah menyediakan yang baru karena ini nutrisi yang penting dan wajib kita gunakan sampai umur cabai kita menginjak 45 hari sesuai instruksi dari Profesor Udin. Agar tanaman cabai kita itu bisa tumbuh sehat, tumbuh kuat, terbebas dari penyakit, dan apabila ada yang stres itu bisa ternetralisir ya teman-teman. Dan untuk penembus ataupun perata ini kita menggunakan kurang lebih 2 ml per tangki semprot ya teman-teman, atau ini kita menggunakan 3 tutup agar nanti bisa merata. Dan juga kalaupun ada beberapa hama yang berada di pojok daun ataupun di sela-sela daun, itu bisa bersemprot juga.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video untuk kali ini penyemprotan takdir di umur 25 HST. Semoga dapat menginspirasi teman-teman, karena ini masih banyak juga yang belum kita semprot, jadi kita mohon undur diri. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.